Selamat datang, perkenalkan, nama saya Muhammad Raswanto dengan info 3222204. Di sini saya akan bercerita mengapa Switchbot S10 merupakan masa depan untuk robot untuk membantu segala aspek dari pekerjaan rumah tangga sehari-hari. Jadi berbicara mengenai rumah tangga, salah satu hal yang paling masuk dalam melakukan pekerjaan rumah tangga yaitu adalah bersih-bersih, misalnya menyapu, ngepel, dan membersihkan debu di sela-sela yang sulit untuk dijangkau. Nah, pada era digitalisasi ini, pastinya sudah ada beberapa solusi yang ditawarkan, misalnya adalah robot rumba atau robot pembersih rumah. Namun, robot rumba ini tentunya masih perlu dikembangkan lagi karena masih ada beberapa permasalahan. Misalnya nih, yaitu sering menabrak dinding rumah dan furniture di rumah. Kemudian juga pengisian dan pembuangan airnya masih dilakukan secara manual, yaitu saat membersihkan barang-barang seperti lantai dan permukaan lainnya. Nah, hasil air yang sudah dibersihkan pastinya kotor dan harus dibuang secara manual. Dan yang lain misalnya adalah merusak karpet atau merusak limpasan yang fragile dan masih banyak lagi. Nah, yang diharapkan adalah perubahan pada masa depan ini yaitu bisa menghindari rintangan dan melakukan ruang agar tidak menabrak dirinya atau furniture lainnya. Kemudian pengambilan dan pembuangan airnya tidak lagi secara manual atau otomatis. Kemudian selanjutnya adalah furniture friendly atau bagi furniture-furniture yang mungkin rentan terhadap tabrakan atau terhadap pencucian yang agak agresif, itu seharusnya lebih friendly. Dan ya secara umum robotnya harus Roomba ini harus lebih mandiri lagi dan tidak bergantung pada manusia. Nah, di sini Switchbot S10 hadir untuk uh, menawarkan solusi tersebut. Jadi Switchbot S10 ini merupakan robot yang dapat menggantikan fungsi vacuum cleaner serta pengepalan dan sapu dan untuk menyebut yang dirancang untuk membersihkan permukaan secara otomatis tanpa intervensi manusia secara masif. Nah, switchboard S10 ini tentunya dibuat oleh switchboard. Nah, switchboard ini terkenal dengan produk-produknya sederhana, namun menjadi batu loncatan dan menjadi transisi untuk menjadi robot yang lebih mandiri. Nah, kemudian mungkin uh, ada pertanyaan, apa sih yang membedakan robot switchboard S10 ini dengan uh, robot pembersih rumah tangga lainnya? Nah, di sini ada beberapa uh, aspek. Dari yang pertama adalah navigasi dan lokalisasi, di mana pada switchboard S10 ini dapat memindai ruangan secara presisi dengan leader yaitu style untuk pengamatan real time yang dapat di yang dapat dipantau melalui suatu aplikasi serta pada switchboard S10 ini dapat menghindari rintangan seperti furnitur-furnitur yang telah disebutkan sebelumnya karena memiliki kamera pada posisi depan switchboard S10 ini. Kemudian yang kedua adalah sistem heatingnya atau sistem pembersihannya yang dapat diatur juga sebenarnya melalui aplikasi uh, apakah itu intensitas pembersihannya setinggi apa dengan kualitas alat pembersih seperti filter dan mop, mop serta rollernya yang berkualitas. Nah, di sini juga menawarkan untuk sensor bila ada permukaan yang rentan terhadap pembersihan misalnya seperti karpet. Nah, di sini mop akan naik saat ada karpet. Kemudian uh, fitur selanjutnya yaitu switchboard S10 memiliki sistem docking yang dimana terdapat dua dock yang nanti akan dielaborasikan lebih lanjut di mana ada satu untuk charging station atau pengisian daya yaitu main dock serta water dock untuk melakukan pembersihan. Nah, yang keempat adalah
smart systemnya yang dapat diatur melalui suatu aplikasi jarak jauh, sehingga pemantauannya tidak perlu secara langsung. Nah, berikut adalah penjelasan mengenai sistem dock dan sistem landingnya. Jadi, tadi telah disebutkan bahwa terdapat dua dock, yaitu main dock dan starter dock. Main dock di sini berfungsi untuk mengisi daya, pengiriman serta pengulangan bobby dan kotoran. Nah, yang menjadi sorotan utamanya yaitu water dock. Di mana water dock ini terhubung secara langsung dengan sistem plumbing atau saluran air di rumah secara langsung. Ya. Jadi air bersih dapat diambil serta air kotor dapat dibuang secara langsung tanpa intervensi manusia. Nah, bagaimana sih proses kerja dari switchboard S10 ini yang dapat melakukan navigasi di antara ruangan-ruangan dan furnitur serta melakukan pembersihan secara langsung. Nah, jadi yang pertama adalah pemetaan ruangan. Pemetaan ruangan pertama itu dibagi menjadi tiga tahap. Yang pertama adalah inisialisasi. Di mana inisialisasi itu disarankan untuk menjauhkan furnitur-furnitur saat switchboard S10 sedang melakukan inisialisasi pemetaan ruangan. Nah, kemudian setelah itu switchboard S10 dibiarkan sekitar 20 menit untuk mengeksplorasi ruangan-ruangan tersebut. Nah, di sini tentunya ada beberapa kendala. Salah satunya adalah menjadikan atau lintasan hutan itu dapat mengaktifkan creep sensor karena diakibatkan karena switchboard S10 itu menggunakan infrared untuk mendeteksi lintasan hutan tersebut. Karena benda hutan itu tidak uh, memantulkan sangat kecil persentase dari gelombang termacratic atau gelombang cahaya infrarednya itu, maka akan mengaktifkan phase sensor atau phase sensor itu essentially adalah sebuah mekanisme di mana switchboard S10 akan mengira suatu lintasan itu sudah berakhir atau berada di yang lintasan. Dan kemudian kendala selanjutnya adalah beberapa area tidak dilewati saat eksplorasi inisialisasi awal, serta dapat juga lupa di mana meletakkan atau lokasi baknya. Nah, tentunya pada tahap ketiga uh, kendala-kendala tersebut dapat diselesaikan, yaitu dengan melakukan edit manual pada aplikasi tersebut. Jadi pada aplikasi tersebut itu dapat dilakukan uh, sebuah monitor virtual gitu. Jadi tidak akan switchboard S10 menabrak monitor virtual tersebut, dan juga dapat ditandai bahwa ada lintasan yang dikiranya ada tepian lintasan itu sebenarnya itu adalah suatu benda atau suatu lintasan yang berwarna hitam atau gelap. Nah, kemudian ada juga proses pembersihannya, di mana terbagi menjadi tiga tahap juga. Yang pertama adalah sebelum melakukan pembersihan, uh, switchboard S10 akan beranjak untuk ke waterdock, di mana di waterdock tersebut akan melakukan inisialisasi. Nah, di waterdock tersebut, setelah di charge di main dock, uh, switchboard akan bersih-bersih dirinya sendiri, yaitu misalnya seperti filternya, kemudian mopnya, dan uh, apa namanya, dan bagian kainnya akan dibersihkan. Kemudian uh, air yang kotor juga akan dikeluarkan yang terhubung dengan integrasi sistem plumbing. Dan di sini air yang bersih juga akan direfilter. Nah, setelah itu dashboard akan mulai kerja sesuai dengan apa yang ada di aplikasi, misalnya dari rutenya, navigasinya, serta intensifikasi pembersihan. Nah, tentunya tidak luput dari kesalahan bahwa uh, dashboard Explorer ini juga memiliki kekurangannya dibandingkan dengan beberapa alat pembersih rumah lainnya, robot pembersih rumah lainnya. Kelebihannya yang menjadi sorotan yaitu sistem pengisian dan pembuangan air yang otomatis tentunya, karena jarang uh, robot yang dapat terintegrasi dengan sistem plumbing di rumah.
Kemudian pembersihan ini kualitas tinggi karena switchboard S10 itu secara otomatis dapat membersihkan dirinya sendiri serta sesuai dengan aplikasi di setting ini dapat membuat dapat membersihkan sesuai dengan spesifikasi yang ada di aplikasi tersebut. Kemudian navigasi dan lokalisasi ini fleksibel, seperti tadi walaupun ada kendala, banyak kendala, namun dapat digunakan secara manual agar kendala-kendala tersebut hilang. Nah, kurangnya adalah karena navigasi yang fleksibel, maka instalasinya relatif kompleks, seperti yang sudah dijelaskan bahwa monitor furnitur lebih baik menghindari terlebih dahulu. Kemudian harganya tidak terjangkau tentunya karena uh, jarang robot yang menawarkan integrasi terhadap sistem saluran air di rumah. Dan yang terakhir adalah perlu pengembangan otomasi navigasi karena seperti yang tadi dibilang bahwa terdapat beberapa kendala dalam pemetaan ruang serta navigasi. Nah, untuk masa depan switchboard, pada switchboard tersebut ada beberapa produk yang sedang work in progress. Salah satunya adalah humidifier dan dehumidifier yang berfungsi untuk membuat barang jadi lembab. Kemudian sebaliknya di humidifier itu dapat menangkap embun air dari udara agar udara menjadi kurang lembab. Dan inovasi lain yang ide yang dapat dikeluarkan dari switchboard S10 ini adalah misalnya untuk melakukan penyiraman kebun otomatis karena robot robot switchboard S10 ini sudah terintegrasi dengan sistem saluran air di rumah, jadi tidak perlu direview oleh manusia. Dan satu lagi yaitu untuk waterboard untuk hewan peliharaan. Akhir kata, switchboard merupakan masa depan untuk robot rumah tangga cerdas dengan integrasi pelayanan sebagai sorotannya. Apabila hal seesensial saluran air di rumah dapat diaplikasikan pada switchboard S10, apa yang menghambat kita untuk mengaplikasikan aspek-aspek lain di rumah tangga kita. Sekian, mohon maaf bila ada kesalahan. Sekian, terima kasih.